Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu sering mengalah. Ada orang-orang yang hidupnya tampak damai di luar. Mereka jarang membantah. Mereka memilih diam ketika disakiti. Mereka selalu berkata, "Tidak apa-apa," bahkan ketika hatinya perlahan retak. Mereka menjadi tempat semua orang bersandar, tetapi tidak pernah punya tempat untuk bersandar sendiri. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak sadar kapan tepatnya kehilangan diri mereka sendiri. Dalam banyak ajaran kuno, manusia dipercaya memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada emas, jabatan, atau pujian manusia. Sesuatu itu disebut inti diri, sebuah pusat batin yang membuat seseorang tahu siapa dirinya, apa batasnya, dan apa yang pantas ia perjuangkan. Namun dunia modern diam-diam mengajarkan hal sebaliknya. Dunia memuji orang yang selalu mengalah, selalu menurut, selalu mengorbankan dirinya demi kenyamanan orang lain. Tetapi ada rahasia yang jarang dibicarakan. Tidak semua pengorbanan lahir dari ketulusan. Kadang seseorang mengalah bukan karena bijaksana, melainkan karena takut ditolak, takut dibenci, takut kehilangan orang lain. Dan ketika rasa takut itu terus dipelihara, jiwa manusia mulai terkikis sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia hidup seperti bayangan bagi kehidupan orang lain. Para sufi kuno pernah mengingatkan bahwa jiwa yang terus dipaksa menekan kebenarannya sendiri akan kehilangan cahaya batinnya. Ia akan tersenyum tanpa rasa, memberi tanpa keikhlasan, dan mencintai tanpa mengenali dirinya sendiri. Video ini bukan tentang mengajarkan manusia menjadi keras atau egois. Ini tentang memahami batas suci antara kebaikan dan penghancuran diri secara perlahan. Karena ada perbedaan besar antara rendah hati dan kehilangan harga diri. Ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak tanpa kesadaran. Malam ini, kita akan membuka sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kebiasaan mengalah. Sebuah pola sunyi yang membuat banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin, tanpa sadar, Anda adalah salah satunya. Jauh sebelum dunia modern memuja citra orang baik yang selalu menyenangkan semua pihak, para pemikir kuno sebenarnya telah memperingatkan bahaya terbesar dari manusia yang kehilangan batas dirinya sendiri. Di banyak peradaban kuno, manusia tidak hanya dianggap memiliki tubuh dan pikiran, mereka dipercaya memiliki pusat kehendak, sebuah inti batin yang menjaga keseimbangan antara memberi kepada dunia dan tetap setia kepada dirinya sendiri. Ketika inti itu rusak, manusia tidak langsung hancur secara fisik. Ia tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tersenyum. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu mulai mati perlahan. Dalam naskah-naskah Timuh kuno, ada konsep tentang manusia yang terlalu lama hidup demi penerimaan orang lain hingga jiwanya menjadi kosong dari suara sendiri. Ia tidak lagi tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Semua keputusan hidupnya dibentuk oleh rasa takut mengecewakan orang lain. Dan anehnya, masyarakat sering memuji keadaan itu sebagai kebaikan. Di banyak budaya, terutama budaya yang menjunjung harmoni dan sopan santun, manusia diajarkan sejak kecil untuk menekan dirinya sendiri demi menjaga kedamaian. Anak yang diam disebut baik, anak yang selalu menuruti dianggap mulia. Sementara mereka yang mempertahankan batas dirinya sering dicap keras kepala, pembangkang, bahkan tidak tahu diri. Padahal, para ahli hikmah kuno memahami sesuatu yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa jiwa manusia memiliki batas kemampuan untuk terus menekan rasa sakitnya sendiri. Ketika seseorang terlalu sering mengalah meski hatinya menolak, tubuh mungkin tetap diam, tetapi batinnya mulai menyimpan luka yang tidak terlihat. Luka itu tidak langsung berubah menjadi kemarahan besar. Ia berubah menjadi kelelahan jiwa, kehampaan, hilangnya semangat hidup. Bahkan kadang berubah menjadi kebencian tersembunyi kepada diri sendiri. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran spiritual lama, menjaga kehormatan diri dianggap bagian dari menjaga amanah kehidupan. Beberapa sufi menggambarkan manusia seperti sebuah rumah dengan pintu. Jika pintu itu selalu terbuka tanpa penjaga,
Semua orang bisa masuk, mengambil, mengotori, lalu pergi sesuka hati. Dan pada akhirnya, pemilik rumah sendiri tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk beristirahat. Filsafat kuno juga mengenal paradoks yang menarik. Seseorang bisa tampak sangat baik di mata dunia, tetapi diam-diam mengkhianati dirinya sendiri setiap hari. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Tidak semua kelembutan adalah kebijaksanaan. Tidak semua diam adalah kesabaran. Kadang manusia memilih mengalah hanya karena jiwanya telah dilatih untuk takut konflik sejak lama. Ia takut penolakan lebih daripada kehilangan dirinya sendiri. Dan ketakutan itu memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa lampau, bertahan hidup memang bergantung pada penerimaan kelompok. Manusia yang dikucilkan bisa kehilangan perlindungan, makanan, bahkan nyawanya. Karena itulah, otak manusia modern masih membawa naluri purba. Lebih baik menyakiti diri sendiri daripada ditinggalkan oleh lingkungan. Namun, dunia hari ini memanfaatkan kelemahan itu secara diam-diam. Orang yang terlalu baik sering dijadikan tempat pelampiasan. Orang yang sulit berkata tidak paling sering dimanfaatkan. Dan semakin seseorang terbiasa mengorbankan dirinya demi diterima, semakin dunia menganggap pengorbanan itu sebagai kewajiban. Sampai akhirnya, ia lupa satu hal penting, bahwa bahkan cahaya lilin pun akan padam jika terus dipaksa menyala untuk semua orang tanpa pernah dijaga apinya sendiri. Dan mungkin inilah alasan mengapa pengetahuan tentang batas diri jarang benar-benar diajarkan. Karena manusia yang tidak mengenal nilainya sendiri lebih mudah dikendalikan. Mereka terus memberi tanpa bertanya, terus mengalah tanpa melawan, terus memikul beban yang bukan miliknya, sambil percaya bahwa penderitaan itu adalah bentuk kemuliaan. Padahal, dalam kebijaksanaan terdalam, jiwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak bagi ketakutannya sendiri. Ia diciptakan untuk hidup dengan kesadaran, dengan kehormatan, dan dengan keberanian untuk berkata cukup ketika dirinya mulai hilang sedikit demi sedikit. Ada sebuah fase sunyi dalam hidup manusia yang hampir tidak pernah disadari. Fase ketika seseorang mulai terbiasa mengorbankan dirinya sendiri, bukan sekali dua kali, tetapi terus-menerus sampai pengorbanan itu terasa normal. Awalnya terlihat kecil. Ia menahan pendapat agar tidak terjadi pertengkaran. Ia memaklumi perlakuan buruk karena takut dianggap sensitif. Ia berkata iya padahal batinnya ingin menolak. Dan setiap kali itu terjadi, ada satu bagian kecil dari dirinya yang belajar sebuah pesan berbahaya. Perasaanmu tidak sepenting kenyamanan orang lain. Pesan itu perlahan masuk ke alam bawah sadar seperti racun yang tidak terasa pahit di awal. Dan semakin lama seseorang hidup dengan pola itu, semakin ia kehilangan kemampuan mendengar suara dirinya sendiri. Inilah titik di mana manusia mulai hidup memakai topeng. Topeng anak baik, topeng pasangan yang pengertian, topeng teman yang selalu ada, topeng pekerja yang tidak pernah mengeluh. Tetapi di balik semua topeng itu, jiwanya mulai kehabisan napas. Ada alasan mengapa banyak orang yang terlalu sering mengalah akhirnya merasa kosong meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Karena manusia tidak hanya membutuhkan penerimaan dari luar, ia juga membutuhkan penghormatan terhadap dirinya sendiri. Bayangkan sebuah sumur tua di tengah gurun. Semua orang datang mengambil air darinya setiap hari. Sumur itu terus memberi tanpa pernah menolak. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa air di dalamnya semakin menipis. Sampai suatu hari, sumur itu kering. Dan anehnya, orang-orang yang dulu bergantung padanya justru pergi mencari sumur lain. Begitulah dunia memperlakukan orang yang tidak memiliki batas. Selama mereka terus memberi, mereka dianggap berharga. Tetapi ketika mereka lelah, banyak orang bahkan tidak menyadari luka yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Dan disinilah rahasia psikologis paling dalam mulai bekerja. Orang yang terlalu sering mengalah biasanya tidak sadar bahwa dirinya sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada kedamaian. Mereka sebenarnya sedang mencari rasa layak dicintai. Mereka percaya bahwa jika mereka cukup sabar, cukup baik, cukup mengerti, maka suatu hari mereka akan dihargai sepenuhnya. Padahal kenyataannya sering berlawanan. Semakin seseorang mengabaikan dirinya sendiri demi diterima, semakin orang lain belajar bahwa batas dirinya memang bisa diinjak. Karena manusia, secara sadar maupun tidak, belajar memperlakukan kita berdasarkan apa yang terus kita izinkan. Itulah sebabnya jiwa yang terlalu lama mengalah sering menyimpan kemarahan tersembunyi. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri.
Mereka marah karena merasa tidak dihargai, namun di saat yang sama mereka takut berhenti memberi. Mereka lelah dimanfaatkan, tetapi juga takut kehilangan hubungan jika mulai menetapkan batas. Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran sunyi, terus mengalah demi dicintai dan semakin kehilangan diri karena terus mengalah. Dalam kebijaksanaan kuno, kondisi ini sering digambarkan seperti seseorang yang menyerahkan kunci rumahnya kepada semua orang, lalu bingung mengapa hidupnya terasa kacau. Karena tanpa batas, manusia kehilangan wilayah sucinya. Ia tidak lagi tahu mana keinginannya sendiri dan mana tuntutan dunia yang terus menekannya. Yang lebih berbahaya, kehilangan diri tidak selalu menyakitkan di awal. Kadang ia terasa seperti menjadi pribadi yang dewasa. Kadang terlihat seperti kesabaran, kadang bahkan dipuji sebagai ketulusan. Tetapi ada tanda-tanda tersembunyi yang mulai muncul. Seseorang mulai sulit mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia merasa bersalah ketika memprioritaskan dirinya sendiri, ia takut membuat orang kecewa meski dirinya sendiri sudah hancur. Dan perlahan, hidupnya berubah menjadi panggung tempat ia memainkan peran yang diinginkan semua orang. Sampai suatu hari, muncul pertanyaan yang menghantui banyak jiwa. Kalau aku terus hidup demi memenuhi harapan semua orang, sebenarnya siapa diriku yang asli? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun bagi sebagian manusia, pertanyaan itu adalah awal dari kehancuran sekaligus awal dari kebangkitan. Ada sesuatu yang jarang dipahami tentang manusia yang terlalu sering mengalah. Mereka terlihat tenang di luar, tetapi di dalam dirinya sering terjadi peperangan yang tidak pernah berhenti. Karena semakin lama seseorang memendam dirinya sendiri, semakin banyak emosi yang terkubur di bawah kesunyian. Dan emosi yang terus ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Kadang berubah menjadi kecemasan, kadang menjadi overthinking yang tidak berujung, kadang menjadi kelelahan misterius yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh tubuh. Dan yang paling berbahaya, kadang berubah menjadi kehilangan identitas. Dalam dunia esoterik kuno, ada keyakinan bahwa jiwa manusia memiliki suara batin yang berfungsi seperti kompas. Suara itu bukan sekedar emosi. Ia adalah petunjuk halus yang memberitahu kapan seseorang sedang berjalan selaras dengan dirinya dan kapan ia mulai mengkhianati dirinya sendiri. Namun, suara itu tidak berteriak. Ia berbicara pelan. Dan ketika seseorang terlalu sibuk memenuhi tuntutan dunia luar, suara itu perlahan tenggelam oleh kebisingan kebutuhan orang lain. Inilah sebabnya, banyak orang yang terlalu baik justru merasa tidak mengenal dirinya sendiri ketika sendirian. Karena selama bertahun-tahun, mereka hidup sebagai cermin bagi orang lain. Mereka menjadi apa yang diharapkan lingkungan. Mereka menyesuaikan diri terus-menerus sampai akhirnya lupa bentuk asli dirinya sendiri. Tetapi ada paradoks yang lebih gelap lagi. Orang yang terlalu sering mengalah sering dianggap paling aman oleh lingkungan yang manipulatif. Mengapa? Karena mereka sulit berkata tidak. Mereka takut konflik dan mereka lebih memilih menyakiti dirinya sendiri daripada membuat orang lain tidak nyaman. Dunia memahami kelemahan itu lebih cepat daripada mereka memahami dirinya sendiri. Maka muncullah hubungan-hubungan yang tampak hangat di permukaan, tetapi diam-diam menguras jiwa. Pertemanan yang hanya datang saat membutuhkan, hubungan cinta yang berjalan sepihak, lingkungan kerja yang terus memberi beban kepada orang yang tidak pernah menolak. Dan ironisnya, korban dari semua itu sering tetap menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku kurang sabar, mungkin aku terlalu sensitif, mungkin tugasku memang mengerti mereka. Padahal kadang masalahnya bukan karena ia kurang baik, melainkan karena ia tidak pernah belajar melindungi dirinya sendiri. Ada mitos lama yang sangat berbahaya, bahwa menjadi manusia baik berarti selalu tersedia untuk semua orang. Padahal bahkan matahari pun tenggelam setiap malam untuk memulihkan cahayanya. Kebijaksanaan sejati tidak pernah meminta manusia menghancurkan dirinya demi diterima. Dalam banyak ajaran spiritual, kasih kepada sesama selalu berjalan bersama kesadaran menjaga amanah diri sendiri. Karena tubuh, hati, dan jiwa bukan benda yang boleh diperas tanpa batas. Dan disinilah muncul sebuah rahasia yang sangat sedikit dibicarakan. Orang yang terus-menerus mengalah akhirnya mulai kehilangan kemampuan membedakan antara cinta dan ketakutan. Mereka mengira bertahan dalam hubungan yang melukai adalah bentuk kesetiaan. Mereka mengira diam saat disakiti adalah kesabaran. Mereka mengira mengorbankan diri tanpa henti adalah cinta yang suci. Padahal seringkali itu hanyalah rasa takut ditinggalkan yang memakai topeng ketulusan.
Semakin lama ketakutan itu hidup, semakin seseorang merasa bersalah ketika mulai membela dirinya sendiri. Ia merasa egois hanya karena berkata aku lelah. Ia merasa jahat hanya karena menolak sesuatu yang melukai batinnya. Dan inilah jebakan terdalamnya. Ketika seseorang terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, ia mulai merasa asing terhadap kebutuhannya sendiri. Bahkan ketika tubuhnya lelah, ia tetap memaksa diri. Bahkan ketika hatinya terluka, ia tetap berkata tidak apa-apa. Sampai akhirnya alam bawah sadar mulai memberontak. Kadang melalui ledakan emosi yang tiba-tiba, kadang melalui kehilangan motivasi hidup, kadang melalui perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan. Karena jiwa manusia memiliki batas untuk terus diabaikan. Para bijak kuno memahami bahwa manusia yang kehilangan dirinya sendiri akan terus mencari pengakuan dari luar, tetapi tidak pernah merasa penuh. Seperti bejana bocor yang terus diisi, namun tidak pernah terisi sepenuhnya. Dan mungkin itulah tragedi terbesar dari orang yang terlalu sering mengalah. Bukan karena mereka tidak dicintai, tetapi karena mereka begitu sibuk mempertahankan orang lain sampai lupa mempertahankan dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah terlalu sering mengalah itu berbahaya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa kembali menemukan dirinya setelah terlalu lama hidup demi orang lain. Karena kehilangan diri tidak terjadi dalam satu malam. Dan untuk mendapatkannya kembali, manusia harus berani melakukan sesuatu yang sangat sulit. Mendengar suara batinnya sendiri lagi. Langkah pertama seringkali terasa sederhana, tetapi bagi banyak orang, ini adalah hal paling menakutkan. Belajar berkata tidak. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran bahwa jiwa Anda juga memiliki hak untuk dilindungi. Banyak orang berpikir bahwa menetapkan batas akan membuat mereka kehilangan hubungan. Namun kenyataannya, hubungan yang hanya bertahan karena Anda terus mengorbankan diri bukanlah kedamaian sejati. Itu hanyalah ketergantungan yang dibungkus kenyamanan. Orang-orang yang benar-benar menghargai Anda mungkin akan terkejut ketika Anda mulai berubah. Mereka terbiasa melihat Anda selalu tersedia, selalu mengerti, selalu mengalah. Ketika Anda mulai memiliki batas, sebagian akan menyebut Anda berubah. Sebagian mungkin menjauh. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena seseorang tidak bisa menemukan dirinya kembali sambil terus mempertahankan semua versi lama yang menghancurkannya. Dalam kebijaksanaan lama, proses ini sering disebut sebagai pemisahan antara suara jiwa dan suara ketakutan. Suara ketakutan selalu berkata, kalau kamu menolak, mereka akan meninggalkanmu. Kalau kamu berhenti mengalah, kamu akan dianggap buruk. Kalau kamu memikirkan dirimu sendiri, berarti kamu egois. Tetapi suara jiwa berbicara berbeda. Ia berkata, dirimu juga amanah, hatimu juga pantas dijaga. Tidak semua beban harus kau pikul. Dan semakin seseorang mulai menghormati dirinya sendiri, semakin hidupnya berubah secara diam-diam. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan semua keputusan kepada semua orang. Ia tidak lagi merasa bersalah karena beristirahat. Ia mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan berasal dari membuat semua orang senang, tetapi dari hidup selaras dengan nurani dan batas dirinya. Ada latihan sederhana namun sangat kuat yang diajarkan dalam banyak tradisi perenungan batin. Setiap kali Anda ingin mengatakan iya, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena tulus atau karena takut ditolak? Pertanyaan itu terlihat kecil, tetapi jawaban jujurnya bisa mengubah hidup seseorang. Karena banyak manusia tidak sadar bahwa sebagian besar keputusan mereka lahir dari rasa takut kehilangan penerimaan. Dan ketika Anda mulai menyadari pola itu, Anda akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Betapa seringnya Anda mengkhianati kebutuhan diri sendiri demi mempertahankan kenyamanan sementara. Namun perjalanan ini juga memiliki jebakan. Sebagian orang yang baru belajar memiliki batas tiba-tiba berubah menjadi dingin dan penuh kemarahan. Mereka menolak semua orang. Mereka membangun tembok terlalu tinggi karena trauma dimanfaatkan terlalu lama. Padahal tujuan sebenarnya bukan menjadi keras. Tujuannya adalah menjadi utuh.
Air tetap lembut, tetapi ia juga tahu batas tebing yang tidak bisa diterobos sembarangan. Begitu pula manusia. Kelembutan tanpa batas akan berubah menjadi luka, tetapi kekuatan tanpa kelembutan akan berubah menjadi kesepian. Keseimbangan itulah yang hilang dari banyak jiwa hari ini. Mereka diajarkan memberi, tetapi tidak diajarkan menjaga diri. Mereka diajarkan sabar, tetapi tidak diajarkan membedakan antara kesabaran dan pembiaran. Mereka diajarkan rendah hati, tetapi tidak diajarkan bahwa harga diri juga bagian dari kehormatan manusia. Dan mungkin inilah perubahan paling penting yang harus dipahami. Anda tidak harus mengorbankan diri untuk membuktikan bahwa Anda manusia baik. Kadang bentuk tertinggi dari kesadaran justru muncul ketika seseorang akhirnya berani berkata, "Aku juga berharga." Pada akhirnya, kehilangan diri sendiri bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, melalui setiap luka yang dipendam, setiap iya yang dipaksakan, setiap rasa sakit yang ditelan demi menjaga orang lain tetap nyaman. Dan karena prosesnya begitu sunyi, banyak manusia baru menyadarinya ketika hidup mereka mulai terasa kosong. Mereka masih tertawa, masih berbicara, masih menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di dalam hatinya muncul perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Mungkin itu sebabnya banyak jiwa merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Karena yang habis bukan hanya tenaga mereka, tetapi identitas mereka sendiri. Dunia sering mengajarkan bahwa menjadi baik berarti terus memberi tanpa batas. Namun kebijaksanaan yang lebih dalam mengajarkan hal berbeda. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi wadah yang terus dikuras sampai kosong. Bahkan cahaya pun membutuhkan kegelapan malam untuk kembali menyala. Mengalah memang terkadang adalah tanda kebijaksanaan. Tetapi jika setiap kali mengalah Anda harus mengubur suara hati sendiri, maka itu bukan lagi kebijaksanaan. Itu perlahan menjadi penghilangan diri. Dan rahasia paling penting dari semua ini adalah, orang lain tidak bisa menghargai batas Anda jika Anda sendiri terus mengabaikannya. Karena dunia belajar memperlakukan Anda dari apa yang terus Anda izinkan. Jika Anda terus berkata tidak apa-apa saat hati terluka, dunia akan menganggap luka itu memang tidak penting. Jika Anda terus hadir untuk semua orang sambil mengabaikan diri sendiri, dunia akan terbiasa menerima pengorbanan itu tanpa bertanya apakah Anda baik-baik saja. Tetapi saat Anda mulai menjaga diri dengan sadar, sesuatu akan berubah. Bukan hanya cara orang memperlakukan Anda, tetapi cara Anda memandang diri sendiri. Anda mulai memahami bahwa menjaga batas bukan berarti membenci manusia. Mengutamakan diri sesekali bukan berarti egois, dan berkata cukup bukan berarti Anda kehilangan kebaikan dalam diri Anda. Justru mungkin, untuk pertama kalinya, Anda sedang menyelamatkan jiwa Anda sendiri. Jadi malam ini, sebelum video ini berakhir, coba tanyakan satu hal yang sederhana namun sangat jujur kepada diri Anda. Sudah berapa lama Anda hidup demi menjaga orang lain, tetapi meninggalkan diri sendiri sendirian? Dan jika suatu hari nanti Anda akhirnya menemukan keberanian untuk mendengar suara batin Anda lagi, mungkin itulah awal dari kehidupan yang benar-benar milik Anda. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Karena terkadang, kesadaran terbesar lahir ketika seseorang akhirnya berani mengakui, "Aku lelah kehilangan diriku sendiri."